Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Marbun. Saya dari Prodi PPKN Universitas Dharma Agung, nomor MPN yaitu 21051111030. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul bagaimana pembawaan dan lingkungan dalam pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan atau disebut dengan potensi yang terdapat dalam suatu individu dan yang selama masih perkembangan benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Pembawaan tersebut berupa sifat, ciri, dan kesanggupan yang bersifat fisik atau bisa juga bersifat psikis atau kejiwaan. Warna rambut, bentuk mata dalam kemampuan berjalan adalah contoh sifat, ciri, dan kesanggupan yang bersifat fisik, sedangkan sifat malas, lekas marah, dan kemampuan memahami suatu dengan cepat adalah sifat-sifat psikis yang mungkin berasal dari pembawaan. Teori-teori pembawaan dan lingkungan dalam pendidikan yang pertama yaitu empirisme. Empirisme adalah suatu aliran atau pemahaman yang menganggap bahwa segala kecakapan atau pengetahuan manusia timbul dari pengalaman atau empirik yang masuk melalui indera. Menurut penganut aliran ini, pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari stimulan dari alam bebas dan yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Jadi, yang menentukan perkembangan anak atau manusia adalah semata-mata faktor eksternal atau lingkungan. Yang kedua yaitu nativisme. Sebagai reaksi terhadap empirisme, muncul nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata nativus, bahasa Latin yang berarti karena kelahiran. Aliran nativisme berpendapat bahwa tiap-tiap anak dilahirkan dengan pembawaan sejumlah potensi atau pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut alirannya masing-masing. Yang ketiga yaitu naturalisme. Pandangan yang mirip dengan pandangan nativisme dikemukakan oleh para penganut paham naturalisme sesuai dengan akar kata naturalisme, yakni natural atau alam atau apa yang dibawakan sejak lahir. Aliran ini berpandangan bahwa seorang anak telah mempunyai pembawaan sejak lahir. Yang keempat yaitu hukum konvergensi. Nyatalah kedua pendirian yang baru dikemukakan itu kedua-keduanya ekstrim, tidak dapat dipertahankan. Karena itu adalah sudah sewajarnya kalau diusahakan adanya pendirian yang dapat mengatasi keberatsebelahan itu. Paham yang dapat mengatasi keberatsebelahan itu ialah paham konvergensi yang bisa dianggap rumusan secara baik dan pertama kalinya oleh Wisteran. Yang kelima yaitu Tut Wuri Handayani. Istilah Tut Wuri Handayani berasal dari bahasa Jawa. Tut Wuri berarti mengikuti dari belakang, Handayani berarti mendorong, motivasi atau membangkitkan semangat. Tut Wuri Handayani pada awalnya merupakan inti salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari pengguruan taman siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh King Hajar Dewantoro. Asas pertama pengguruan taman siswa menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya peraturan dalam kehidupan umum. Baik, kesimpulannya yaitu pembawaan adalah seluruh kemungkinan atau kesanggupan atau potensi yang dapat pada suatu individu dan selama masih perkembangan benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan, sedangkan lingkungan dalam pengetahuan umum berarti situasi di sekitar kita. Dan lapangan pendidikan arti lingkungan itu luas sekali, yaitu segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini.
Berdasarkan uraian tertentu, pembawaan dan lingkungan sebagaimana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembawaan dan keturunan memiliki hubungan yang penting dalam pendidikan. Pembawaan dan lingkungan menjadi modal dasar yang harus dikembangkan dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan akan memaksimalkan segala potensi yang memiliki individu dengan memberikan pendidikan yang benar agar pembawaan dan lingkungan tersebut berkembang secara maksimal dan baik. Pendidikan yang diberikan sebenarnya tetap mengacu kepada pembawaan dan lingkungan. Pendidikan akan berhasil bila terdapat pembawaan dan lingkungan yang baik, dan sebaliknya, sebaik apapun pendidikan yang diberikan, bila tidak didukung oleh lingkungan dengan pembawaan, maka pendidikan kurang maksimal. Demikian penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.